Namaku Rani. Usia 28 tahun. Aku baru saja berpisah dengan suamiku setelah 6 tahun pernikahan yang penuh dusta. Tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa tujuan, aku hanya membawa koper kecil dan harapan yang tersisa. Yang pertama terlintas di pikiranku adalah sahabat lamaku, Indah. Kami berteman sejak SMA, tapi sempat lama tak bertemu. Saat aku hubungi, Indah langsung menjawab dengan hangat. Kamu bisa tinggal di sini, Ran. Rumahku luas. Suamiku juga pasti nggak keberatan. Aku pun datang ke rumah mereka, rumah besar di pinggir kota, asri, tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Indah menyambutku seperti saudara sendiri. Ia tinggal bersama suaminya, Arman, dan satu anak perempuan kecil berusia 3 tahun. Arman, pria mapan, tampan, lebih tua dari kami 5 tahun. Dari luar, pernikahan mereka tampak sempurna. Tapi sejak aku pertama kali masuk rumah itu, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, tatapan Arman. Itu bukan tatapan biasa. Bukan juga sekadar sopan sapa. Tatapan itu tajam, diam-diam, dan terlalu lama untuk disebut kebetulan. Malam pertamaku di rumah itu, aku menempati kamar tamu di lantai atas. Indah sibuk menyiapkan makan malam, Arman membaca koran di ruang tamu. Saat aku turun untuk mengambil air minum, aku melewati ruang tempat ia duduk. Ia menoleh sebentar, lalu kembali membaca. Tapi saat aku kembali naik, aku tahu, aku sedang diperhatikan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Berniat membantu Indah di dapur. Tapi saat aku turun, hanya ada Arman. Ia sedang menyeduh kopi. Pagi, Mas Arman, sapaku sopan. Ia menoleh, tersenyum kecil. Pagi, Rani. Sudah biasa bangun sepagi ini? Kalau di rumah orang, rasanya nggak enak kalau bangun kesiangan, jawabku. Dia tertawa pelan. Kamu memang beda. Nggak kayak kebanyakan perempuan zaman sekarang. Aku hanya tersenyum canggung, lalu buru-buru ke dapur. Tapi sebelum aku sempat membuka lemari, dia berkata, kalau kamu butuh apa-apa, tinggal bilang ke aku. Jangan sungkan. Ucapan itu diiringi dengan tatapan yang membuatku gelisah. Hari-hari berlalu. Indah tetap ramah, hangat, tulus. Tapi setiap kali kami bertiga berada dalam satu ruangan, aku merasa ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hanya ada antara aku dan Arman. Malam keempat aku tinggal di sana, Indah harus pergi menginap ke rumah orang tuanya karena ibunya sakit. Ia pamit sambil memelukku. Ran, tolong bantu jagain rumah ya. Arman pasti sibuk kerja, jadi kamu bantu-bantu aja seadanya. Aku mengangguk. Tenang, aku akan jaga rumah seperti rumah sendiri. Saat Indah pergi, rumah itu mendadak terasa jauh lebih sunyi. Arman pulang malam, dan kami hanya berpapasan singkat di meja makan. Tapi malam itu, saat aku sedang mencuci gelas, ia berdiri di belakangku. Sendirian gak takut? Tanyanya. Aku menoleh cepat. Enggak, Mas. Kan ini rumah Indah. Dia menatapku dalam. Rumah ini rumah kami berdua. Tapi malam ini, hanya ada kamu dan aku. Aku menarik napas dalam. Gelas di tanganku nyaris jatuh. Aku tertawa kaku, mencoba mencairkan suasana. Mas Arman bisa aja. Jangan nakut-nakutin. Tapi dia tidak tertawa. Dia hanya menatapku, lalu berkata pelan, Rani, kamu cantik. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan bukan karena merasa terancam, tapi karena ada bagian dari diriku yang tidak langsung menjauh. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Arman berulang kali terdengar di kepalaku. Rani, kamu cantik. Sederhana. Tapi saat diucapkan oleh suami sahabatku, di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat aku merasa aman, kata itu berubah menjadi bom waktu. Pagi harinya aku mencoba bersikap biasa. Ku bantu bersih-bersih rumah, menyiram tanaman, lalu kembali ke kamar untuk menghindari terlalu banyak interaksi dengan Arman. Tapi sebelum aku sempat naik, dia sudah lebih dulu berdiri di bawah tangga. Pagi, Rani. Pagi, Mas Arman. Dia mengenakan kaos putih dan celana pendek. Tangan kirinya memegang cangkir kopi, tangan kanan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Tatapannya seperti kemarin malam. Semalam kamu tidur nyenyak. Aku mengangguk, berbohong. Iya, Mas. Lumayan. Dia tersenyum miring. Kalau malam-malam begini, suasana rumah memang bisa bikin banyak hal terasa. Aku menelan ludah, lalu cepat-cepat naik ke atas tanpa menoleh lagi. Hari itu aku menerima panggilan kerja dari sebuah butik. Aku senang bukan main. Itu artinya, aku bisa segera mandiri dan keluar dari rumah ini tanpa melukai hati Indah. Aku segera mengabari Indah lewat pesan singkat. Alhamdulillah Ran. Wah, aku seneng banget. Kamu hebat, balasnya. Arman mendengar kabar itu saat makan malam. Dia duduk di meja, membaca notifikasi dari ponselnya sambil menatapku. Kamu mau pindah kalau kerja di sana? Aku mengangguk. Iya, Mas. Aku pikir sudah waktunya nggak merepotkan siapa-siapa lagi. Dia menatapku lama. Kamu nggak merepotkan. Justru, kamu bikin rumah ini jadi beda. Aku pura-pura tidak dengar. Kusibukkan diri dengan mencuci piring. Tapi dari pantulan kaca dapur, aku tahu dia masih menatapku. Lama. Malam harinya, pintu kamarku diketuk. Pelan. Tok. 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 Aku membeku. Rani. Itu suara Arman. Aku tak menjawab. Boleh bicara sebentar? Aku diam. Nafasku tercekat. Cuma sebentar. Aku akhirnya membuka pintu sedikit. Arman berdiri dengan kaos tipis dan wajah gelap tertimpa bayangan lampu lorong. Dia tak langsung bicara. Besok aku harus keluar kota. Indah masih di rumah ibunya. Rumah ini akan kosong. Aku mengangguk. Aku bisa jagain, Mas. Dia menatapku dalam. Atau kamu bisa ikut. Biar aku nggak sendirian. Aku mengerutkan kening. Maksud Mas? Dia mendekat. Jarak kami hanya sejengkal. Aku tahu kamu merasa juga, Rani. Tiap kali kita berdua di ruangan yang sama, udara berubah. Aku tahu kamu merasakannya. Aku memalingkan wajah. Mas, tolong, jangan lanjutkan. Dia tetap berdiri di situ. Aku nggak pernah merasa begini sejak lama. Bahkan dengan Indah. Kata-kata itu seperti cambuk. Mas, dia istri Mas. Dan aku, tamu di rumah ini. Dan sahabatnya. Justru karena itu aku bingung. Kenapa kamu? Bisiknya. Aku menutup pintu pelan. Dengan gemetar. Dengan rasa yang campur aduk. Ada amarah. Ada jijik.
Tapi ada juga sesuatu yang jauh lebih menakutkan, bahwa bagian kecil dari diriku tidak benci padanya. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dan langsung mengemasi barang-barang. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Tapi sebelum aku selesai, notifikasi muncul di ponselku. Pesan dari Indah. Ran, Mas Arman kecelakaan di jalan tol tadi pagi. Sekarang di IGD. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku duduk lemas di kasur. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Segalanya belum selesai. Pukul 9 pagi aku sudah berada di rumah sakit. Indah belum tiba dari rumah orang tuanya di luar kota, jadi hanya aku yang datang lebih dulu. Di IGD, suasana ramai, bau alkohol medis dan desinfektan memenuhi udara. Perawat mengarahkanku ke ruang observasi. Pasien atas nama Arman sudah stabil. Luka ringan, tapi harus dirawat beberapa hari untuk observasi otak. Kepalanya sempat membentur dashboard. Aku mengangguk. Hatiku berdegup keras. Saat aku masuk ruangan, Arman terbaring dengan infus menempel di tangannya, kepala diperban sebagian. Matanya tertutup, tapi napasnya tenang. Aku berdiri beberapa detik, menatapnya. Rasanya aneh, hanya semalam dia berdiri di depan pintuku, menyuarakan godaan yang seharusnya tak pernah ada. Kini dia terbaring lemah. Diam. Rentan. Mas Arman, bisikku. Matanya perlahan terbuka. Ia menoleh ke arahku pelan. Kamu datang? Suaranya serak. Aku mengangguk. Indah lagi di jalan. Aku datang lebih dulu. Dia menatapku lama. Aku minta maaf soal semalam. Aku ingin bicara. Tapi tenggorokanku kering. Dia melanjutkan. Kepalaku sakit sekali. Tapi anehnya, hal pertama yang aku pikir saat mobil nabrak cuma satu, kamu. Aku menutup mata. Aku tidak ingin mendengar ini. Bukan di sini. Bukan dalam kondisi begini. Jangan bilang apa-apa sekarang, Mas, bisikku. Fokus sembuh dulu. Dia mengangguk pelan. Tapi sebelum aku sempat menjauh, dia meraih pergelangan tanganku lemah. Genggaman yang tidak kuat, tapi hangat. Terima kasih, sudah datang. Aku tak menjawab. Hanya berdiri di situ. Diam. Dengan denyut jantung yang tak beraturan. Indah tiba 2 jam kemudian. Tangisnya pecah saat melihat suaminya terbaring. Aku memberi ruang. Menjauh ke pojok ruangan, lalu keluar. Tapi sebelum pergi, aku mendengar Indah berkata, Ran yang pertama datang ke sini. Dia jagain kamu duluan. Arman tidak menjawab. Tapi aku tahu. Indah menanam benih kepercayaan di antara kami, benih yang seharusnya tidak tumbuh lagi. Hari-hari setelah itu aku kembali ke rumah mereka, karena Indah meminta bantuanku mengurus keperluan rumah selama ia bolak-balik ke rumah sakit. Aku tak punya pilihan. Saat malam tiba, aku sendirian di rumah itu. Duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku, tapi tak satu kata pun bisa kupahami. Bayangan Arman, suaranya, tatapannya, semuanya berputar seperti arus yang menyeret. Ponselku berbunyi. Pesan dari Arman. Maaf. Tapi malam ini aku kangen kamu. Tanganku gemetar. Dadaku panas. Aku tahu aku harus memblokir. Tapi jari-jariku justru membalas. Berhenti. Jangan buat semuanya makin rumit. Tapi setelah kukirim,
Jantungku semakin kacau. Seolah aku membuka sedikit pintu, padahal tahu di baliknya ada jurang. Beberapa hari kemudian, Arman pulang ke rumah. Kepalanya masih diperban. Tapi yang membuatku tak bisa bernapas adalah kenyataan bahwa Indah menyuruhku menyiapkan kamarnya, bahkan mengurus obat dan menemaninya sementara dia pergi membeli perlengkapan. Dan saat aku membantu Arman naik ke tempat tidur, wajah kami hanya berjarak sejengkal. Nafasnya pelan, tapi matanya tak lepas dari mataku. "Rani, kamu masih marah?" Aku menunduk. "Mas, aku lelah." Tapi kamu tidak menjauh. Aku nggak mau Indah curiga. Itu saja. Dia tersenyum miring. Aku tahu. Tapi kamu juga nggak bisa bohong ke dirimu sendiri. Aku ingin berkata, bisa. Tapi kenyataannya, aku pun tak yakin. Dia menyentuh tanganku sebentar saja, tapi cukup untuk membuatku panik dan segera berdiri. "Jangan lagi, Mas. Tolong," ucapku dengan suara parau. Dia mengangguk, pelan. Tapi malam itu, aku tahu, dalam luka dan kebohongan, ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya ada. Sejak Arman pulang dari rumah sakit, rumah itu tak lagi sama. Tidak untukku. Tidak untuk dia. Dan entah sadar atau tidak, mungkin juga tidak lagi sama bagi Indah. Hari-hariku diisi dengan rutinitas semu. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membantu mengurus anak mereka, membereskan rumah. Tapi sebenarnya, aku hanya sedang mencoba mengalihkan pikiran dari detik-detik yang semakin tidak bisa dikendalikan. Arman kini lebih banyak di rumah. Dokter menyarankan istirahat total selama 2 minggu. Indah tetap sibuk, mondar-mandir mengurus pekerjaannya sebagai freelancer dan juga ibunya yang masih sakit. Praktis, aku dan Arman lebih sering hanya berdua di rumah. Awalnya kami saling menjaga jarak. Tapi jarak itu makin hari makin kabur. Suatu siang, aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Arman duduk di sofa, membaca buku. Tapi aku tahu dia memperhatikanku. Setiap kali aku melirik, matanya cepat-cepat berpaling. Tapi sesekali, ia membiarkan pandangannya tinggal terlalu lama di lipatan bajuku yang terbuka sedikit, atau saat aku membungkuk mengambil handuk. "Aku suka kalau kamu ada di rumah ini," katanya tiba-tiba. Aku berhenti melipat. Karena rumah ini jadi hidup. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku gemetar. "Rani," katanya lagi. "Kamu nggak pernah cerita. Kenapa sebenarnya kamu bercerai?" Aku mendesah pelan. "Itu masa lalu, Mas. Karena kamu kurang dicintai." Aku menatapnya tajam. "Mas, tolong. Jangan mulai lagi." Dia tersenyum kecil. "Maaf. Tapi aku nggak bisa pura-pura." Aku berdiri, membawa tumpukan baju, lalu berjalan cepat ke lantai atas. Tapi saat aku masuk kamar dan menutup pintu, lututku lemas. Aku bersandar di belakang pintu, menahan napas. Aku terlalu lama di rumah ini. Terlalu lama dalam zona yang seharusnya kutinggalkan sejak malam pertama tatapan itu muncul. Beberapa hari kemudian, semuanya mulai retak. Indah mulai berubah. Ia lebih diam. Lebih sering melamun. Dan sorot matanya padaku tidak sehangat dulu. "Ran," katanya suatu malam saat kami duduk di dapur. "Kamu betah tinggal di sini?" Aku mengangguk. "Iya. Tapi aku juga lagi cari kontrakan. Kan aku sudah mulai kerja."
Dia tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. Aku senang kamu bantu banyak di rumah. Tapi, aku juga pengen kamu punya hidup sendiri lagi. Rumah ini terlalu sempit kalau terlalu lama ditinggali orang ketiga. Hatiku tercekat. Maksud kamu? Dia menatapku tajam. Mas Arman cerita, kalian sering ngobrol. Waktu aku nggak ada. Aku menunduk. Itu cuma kebetulan. Aku cuma bantu jaga rumah. Kamu tahu, Ran, suaranya rendah. Perempuan bisa merasakan kalau perempuan lain mulai menumbuhkan rasa yang salah. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku percaya kamu, katanya. Tapi kepercayaan juga bisa hilang. Malam itu aku menangis dalam kamar. Tapi bukan karena marah pada Indah. Justru karena aku mengerti. Dia istri yang mencoba bertahan di tengah sinyal yang mulai tak bisa ia abaikan. Aku pun tahu, aku harus pergi. Paginya aku berpura-pura seperti biasa. Menyiapkan teh untuk Arman, membantu Indah membereskan bekal anak mereka. Tapi dalam hati, aku sudah menyusun rencana. Minggu depan aku pindah. Aku sudah menelpon teman kerja di butik, dia bersedia menampungku sementara. Tapi sebelum sempat aku sampaikan niatku pada Indah, Arman memanggilku ke ruang tengah. Rani, aku tahu kamu mau pergi. Aku terdiam. Kamu pikir itu keputusan terbaik? Aku mengangguk. Ya. Ini sudah terlalu jauh. Dia berjalan mendekat. Tapi aku nggak mau kamu pergi. Aku butuh kamu. Aku mundur satu langkah. Mas, aku bukan milik siapa-siapa. Dan saya bukan bagian dari hidup kalian. Dia meraih tanganku, tapi aku menariknya cepat. Kamu pikir cuma kamu yang menderita, Ran? Aku juga. Hidupku kosong. Pernikahanku dingin. Kamu datang, dan aku merasa hidup lagi. Aku menahan air mata. Itu bukan cinta, Mas. Itu pelarian. Dia terdiam. Aku melangkah mundur. Saya akan pergi. Dan tolong, jangan hubungi saya lagi. Tapi sebelum aku sempat keluar rumah, suara dari belakang membuatku membeku. Jadi benar. Aku menoleh. Indah berdiri di pintu, dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Indah berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah. Bukan kecewa. Tapi kosong. Kosong seperti seseorang yang sudah lama curiga tapi terus menyangkal demi cinta. Aku tercekat. Indah, aku bisa jelaskan. Jangan, katanya cepat. Suaranya dingin. Aku nggak butuh penjelasan. Aku dengar cukup. Arman berjalan mendekatinya. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Kamu pikir aku bodoh, men? Suaranya naik. Aku diam bukan karena nggak tahu. Tapi karena aku percaya. Aku biarkan Rani tinggal di rumah ini, di antara kita, dan kamu balasnya begini? Arman menunduk. Aku salah. Bukan cuma salah. Indah berteriak. Air mata jatuh di pipinya. Kamu merusak semua yang kita bangun. Aku, anak kita, rumah ini. Aku mencoba menyela. Indah, aku nggak pernah berniat. Tapi kamu tetap tinggal, potongnya. Kamu tetap di sini meski kamu tahu tatapan suamiku ke kamu bukan tatapan yang wajar. Kamu tetap diam, dan itu cukup membunuhku perlahan. Aku menangis.
Aku memang salah. Tapi aku nggak pernah menyentuh dia. Aku berusaha pergi, tapi selalu ada alasan untuk menunda. Indah tertawa getir. Alasan? Selalu ada alasan untuk perempuan yang terlalu nyaman menunggu dicintai orang yang bukan miliknya. Aku terdiam. Kata-katanya menampar lebih keras daripada teriakan apapun. Aku nggak butuh kamu di sini lagi, Ran. Sekarang juga. Keluar dari rumahku. Aku mengangguk pelan. Aku minta maaf. Tanpa menunggu lebih lama, aku masuk kamar dan memasukkan barang-barang ke dalam koper. Tanganku gemetar, napasku berat, tapi hatiku tahu, ini memang akhirnya. Saat aku keluar dari kamar, Indah sudah tidak ada di ruang tengah. Arman duduk di sofa dengan wajah kosong. Aku menatapnya sebentar. Jangan cari aku lagi, Mas. Dan tolong bangun lagi rumah ini, meskipun tanpa aku. Dia tak menjawab. Hanya menutup wajahnya dengan tangan. Aku berjalan keluar. Langkah demi langkah terasa berat. Tapi dengan setiap langkah, rasa sesak di dada perlahan berubah menjadi kelegaan. Luka yang terbuka memang menyakitkan, tapi kadang hanya dengan membuka luka, kita bisa benar-benar sembuh. Beberapa minggu kemudian, aku tinggal di kamar kos kecil dekat tempat kerjaku. Sederhana. Sepi. Tapi penuh ruang untuk bernapas. Aku mulai menata hidup dari awal, tanpa beban rasa bersalah setiap pagi, tanpa bayangan lelaki yang seharusnya tak pernah kusinggahi dalam hati. Indah tidak pernah menghubungiku lagi. Dan aku tidak berani menghubunginya. Tapi lewat teman butik, aku dengar dia mulai kembali aktif bekerja. Anaknya sehat. Arman, katanya pindah ke cabang kantor luar kota. Mungkin itu yang terbaik. Suatu malam, aku berdiri di jendela, menatap lampu-lampu kota. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang sana membuatku terdiam. Ran. Suara itu. Indah. Aku cuma ingin bilang satu hal, katanya pelan. Aku belum bisa maafkan kamu. Tapi, aku berterima kasih karena kamu akhirnya pergi. Aku menarik napas. Aku paham. Dan aku akan menunggu, kalau suatu hari kamu bersedia melihat aku bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai perempuan yang juga tersesat. Hening sesaat. Kita semua pernah tersesat, Ran. Tapi hanya yang berani mengakui salahnya yang pantas menemukan jalan pulang. Klik. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel, lalu tersenyum tipis. Dalam hati aku tahu, mungkin kami tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi setidaknya, luka ini tak lagi bernanah. Ia hanya akan menjadi bekas yang mengingatkan betapa mudahnya kita melangkah ke dalam ruang terlarang dan betapa sulitnya keluar darinya. Setahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Setahun penuh luka belajar menjadi bekas. Setahun penuh aku berusaha berdamai dengan diri sendiri, dengan pilihan yang kulakukan, dan terutama dengan kenyataan bahwa tak semua hubungan bisa diselamatkan, bahkan jika pernah ada rasa di dalamnya. Kini aku tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Sederhana, tapi cukup. Aku bekerja penuh di butik milik Mbak Mira, bosku yang juga pelindung di masa-masa sulit. Ia tahu sedikit tentang masa laluku, cukup untuk memahami tanpa menghakimi. Setiap pagi aku membuka jendela, menyeduh kopi, lalu duduk sebentar di beranda. Merenungi banyak hal. Bukan dengan air mata, tapi dengan kepala yang lebih jernih.
Indah tak pernah menghubungiku lagi setelah malam itu. Tapi aku tahu dari media sosial bahwa ia pindah rumah. Rumah yang dulu kami tinggali, katanya dijual. Dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar pindah alamat. Itu bentuknya mencoba melupakan. Arman juga tak pernah muncul lagi. Entah pindah kota, entah memang menghilang dari hidup siapapun yang pernah mengenalnya terlalu dalam. Dan aku tak menunggu kabar. Tapi tak bisa juga sepenuhnya melupakan. Kadang saat aku lewat depan toko bunga, aroma melati mengingatkanku pada taman kecil rumah itu. Kadang saat hujan turun deras, aku teringat sore-sore canggung di ruang tengah, saat semuanya masih bisa diperbaiki, atau setidaknya belum terlalu hancur. Satu sore, butik tempatku bekerja menerima pelanggan baru. Seorang perempuan, mengenakan baju santai, wajahnya familiar. Aku menatapnya beberapa detik, dan dunia seperti berhenti. Itu Indah. Dia juga melihatku. Kami berdua terdiam. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Tapi juga, tak ada kemarahan di matanya. "Kamu kerja di sini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Sudah hampir setahun." Dia menatapku. "Lama. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku menelan ludah. "Aku masih belajar." Dia mengangguk pelan. Lalu mengambil gaun dari gantungan, membayarnya tanpa banyak bicara. Tapi sebelum pergi, dia berkata, "Aku nggak bisa lupa. Tapi aku juga nggak mau terus terluka. Kita sudah cukup tersiksa waktu itu." Aku mengangguk. "Maaf, Indah." Dia tersenyum tipis. Kadang maaf bukan soal melupakan, tapi menerima bahwa yang rusak tidak harus diperbaiki. Cukup dijadikan pelajaran. Dan ia pergi. Malam itu aku menulis di buku catatanku, kebiasaan lama yang mulai kutekuni lagi. Kita tidak selalu bisa memilih kepada siapa hati kita bergerak. Tapi kita selalu bisa memilih kemana kaki kita melangkah setelah tahu itu salah. Hidup terus berjalan. Mungkin suatu hari aku akan bertemu seseorang yang mencintaiku dengan cara yang tidak mencederai siapapun. Mungkin juga tidak. Tapi apapun yang terjadi, aku tahu satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu di sudut ruang, membiarkan tatapan asing menjatuhkanku ke dalam jebakan yang kuciptakan sendiri. Aku kini berjalan, meski pelan, ke arah yang lebih terang. Dan luka itu, ia tetap ada. Tapi tak lagi berdarah. Tamat.